Buat teman-teman sahabat soleh di mana saja berada, hadiri event Isra wal Mi'raj Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan diadakan pada tanggal 24 Maret 2022 tepat pada Kamis malam Jumat di PPS dan Majelis Darus Solihin Kampung Kresek Rawaburung Baru RT 02 RW 12 yang insyaallah akan dihadiri seluruh para pecinta Rasulullah, para pecinta ilmu, para orang-orang yang mencintai kebaikan dan kemuliaan. Oleh karena itu ajak seluruh sahabat kerabat untuk hadiri, ramaikan dan syiarkan acara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW serta tawakufan taklim bulanan Yasinan Kubro di PPS Majelis Darus Solihin. Dan jangan lupa buat antum semua para orang-orang baik yang memiliki kelebihan rezeki, infakkan, sedekahkan harta engkau di jalan Allah, yakni untuk peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan donasi yang terbaik, ikhlaskan niat lillahi karena Allah untuk berkontribusi dalam peringatan tersebut. Mudah-mudahan segala kebaikan antum semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kirim ke rekening di bawah ini. Khususnya di Ramadan banyak mustajab. Jadi kalau Bang Buri pengen skripsinya lancar, minta di bulan Ramadan. Bang Daus yang katanya habis lebaran mau nikah, ya mudah-mudahan bisa nikah. Amin. Habis lebaran. Ada yang katanya mau nyari kerja, minta sama Allah mudah-mudahan bisa lebaran dapat kerja. Dan tadi tinggal kawin sama perempuan gara-gara belum kerja gitu. Amin. Terus Allah juga. Ada yang begitu ya, ada. Ada yang begitu. Makanya pada saatnya nih khususnya masalah jodoh, pada saatnya seseorang akan dikalahkan oleh seseorang yang ngajak kepada pernikahan. Iya, selama apapun orang ngejalanin hubungan pacaran akan dikalahkan sama satu orang yang ngajak kepada pernikahan. Habis. Makanya ada bahasa, biarin lu pacaran sama siapa, yang penting nikahnya sama gua. Bang Bu itu tuh. Catat. Ada kan ada gitu. Biarin lu pacaran sama orang, yang penting nikahnya sama gua. Nah, makanya kebanyakan orang sering mengejar cinta tapi lupa mempertahankan cinta. Sering orang mengejar cinta tapi lupa meraih cinta. Ya itu bagaimana maksudnya? Banyak orang ngejar cinta, ya kan? Dapetin cinta, cari pacar, cari pasangan, tapi lupa mempertahankan cinta. Dan salah satunya mempertahankan cinta adalah di mana kita memperoleh kemapanan, kecukupan dan kesiapan untuk kepada janjian yang pernikahan. Insyaallah. Ya mudah-mudahan begitu sih Ramadan. Baik jangan makin tidur, awas Ramadan makin tidur lagi. Tapi itu ini kadang-kadang kan ada bahasa. Emang benar itu kan ada hadisnya tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Iya ada hadisnya. Dalam kitab dulu kau memang. Cuma kan selagi ada ibadah ngapain tidur sih? Kalau meleknya bikin dosa, baru lebih baik tidur daripada kita melek. Nih kayak Bang Ade, Masya Allah jam kagak tidur. Nggak tidur ya mah. Kuat. Baca Quran tuh. Dari habis subuh. Iya, habis subuh. Baca Quran sampai jam 11 siang. Dari 12. Bangun maghrib ya. Iya waktunya Anak nih, ngabuburit. Ngopi lagi. Ngopi dulu, Bang Ade biar nggak oleng. Iya, lanjut. Ngopi, ngobrol perkara iman ya. Terus ini mulai nih ada pertanyaan nih dari Bang Apik. Oh iya Bang Apik insya Allah kita doain nih Bang Apik biar sehat walafiat nih. Amin. Bang Apik biar sehat walafiat sama keluarga kecilnya. Izin ikut nanya Min sekaligus minta pencerahan dari guru kita Kiai Soleh.
Kata Bang Apik, bagaimana menyikapi rekan kerja yang kadang menjatuhkan kita, dalam kurung membaguskan diri dia dan menjadikan kita di depan atasan. Oh, ini dalam kurung cepu mungkin kali. Selama ini menyikapi cuma diam, sabar, dan barangkali ada pencerahan dari guru kita. Terima kasih, sukses berkah selalu, dakwah solihin dan laskar salawat, amin. Ya, pertanyaan dari Bang Apik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk Bang Apik, yang mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama saya klarifikasi dulu, jangan panggil saya Kiai, ya panggil abang aja biar lebih akrab ya. Pertama, menyikapi rekan kerja yang cepu lah sama kita, menjatuhkan kita, merendahkan kita di hadapan bos, menjatuhkan kita lah intinya. Cara yang paling baik adalah buat orang yang menjatuhkan kita adalah dengan kebaikan. Jadi kalau orang ngejatuhin kita, sebetulnya yang harus kita lakuin adalah melakukan kebaikan. Jadi jangan orang ketika jahat sama kita, jolim sama kita, nyakitin kita balas dengan penyakit lagi. Ngejahatin kita balas dengan kejahatan lagi. Justru itu nggak berujung. Cara yang paling gampang adalah buat ngejatuhin orang yang menjatuhkan kita adalah dengan kebaikan. Justru ketika dia menjatuhkan kita, tapi kita sambut dengan kebaikan, luluh hatinya. Iya, guncang dia punya hati, guncang dia punya perasaan. Sebab itulah yang salah satu diajarkan oleh kita punya Nabi. Nabi kurang apa dicaci, Nabi kurang apa dihina, Nabi kurang apa difitnah, Nabi kurang apa ditimpuki oleh orang-orang yang benci, yang jahat kepada beliau. Apa yang dilakukan oleh kanjeng Nabi? Dibalas dengan kebaikan, dibalas dengan kebagusan, sehingga akhirnya orang banyak timbul jatuh cinta setelah dia berlaku jahat dibalas dengan kebaikan. Ya kebanyakan begitu. Cara yang paling tepat buat Bang Apik menghadapi teman, menyikapi teman rekan kerja yang apa namanya, yang seperti itu ya balas dengan kebaikan Bang Apik. Ya. Kalau dia ngejahatin kita dengan ngomongin keburukan kita, ya anterin aja parcel bangsanya satu mah. Iya, so luluh hatinya. Ya balasnya dengan kebaikan. Ini dilanjut nih, malah ada pertanyaan nih dari Rubai Ansoro. Ini Bang Ustadz Rubai nih, Kosambi, nyebut Kosambi kayaknya apa ya? Rubai Ansoro, aduh jadi sebut itu mah kayak Rubai Ansoro, Bang Ustadz Rubai. Aduh ini biar sehat walafiat Bang Ustadz Rubai, usahanya lancar. Assalamualaikum Bang Admin yang ganteng, tolong. Padahal yang lain bilangnya aku ganteng banget. Bang admin yang ganteng, ini admin kita nih banyak nih ya. Salah satunya Bang Jidar, ada Bang PI juga nih, Magilang. Tolong tanyakan ke Kiai Solihin bagaimana hidup enak tanpa mikirin beban dunia, biar enak seperti Kiai Solihin, bisa ibadah enak, makan enak, rokok enak, ngopi enak, begadang enak tanpa mikirin beban hidup. Tapi rezeki ngalir terus. Makasih Mimin. Siap Bang Ustadz Rubai, insya Allah dijawab nih sama guru kita. Gimana ini? Ustadz Rubai pertanyaan yang luar biasa ini mah. Waduh, kita aja juga belum bisa hidup bahagia, kelihatannya bahagia, cuma nggak kelihatan aja. Tiap malam mah ya air mata cuma celek aja. Tapi ini hanya sekedar teori saya, pengetahuan saya, dan saya juga belum bisa mengaplikasikannya. Tapi mudah-mudahan dari pertanyaan ini kita bisa mengaplikasikannya. Amin. Pertama, kebahagiaan itu adalah fitrah setiap manusia, menginginkan kebahagiaan, kesenangan tercurah di dalam kehidupannya. Dan orang yang bisa merasakan kehidupan yang bahagia
adalah para aulia. Bahagia itu kan senang, tenang. Yang sedih itu adalah sesuatu yang nyakitin, ya kan, yang nyempitin, ya, yang membuat kita resah, gelisah. Itu kan rasa takut. Itu adalah sesuatu yang kan nggak enak, sesuatu yang susah, sesuatu yang sempit. Makanya saya bilang kebahagiaan itu hanya miliknya para aulia. Sebab Allah nyatakan dalam firman-Nya, faqala ta'ala ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi para wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka itu nggak pernah ada rasa takut. Yang membuat orang nggak bahagia karena punya rasa takut. Yang membuat orang nggak senang karena punya rasa takut. Takut miskin, takut nggak dapat jodoh, takut ditinggal nikawin, takut nggak dapat rezeki. Itu kenapa nyebutnya kesini? Ya mudah-mudahan dapat jodoh. Jadi walahum yahzanun, dan para wali Allah itu nggak pernah bersedih. Kan yang membuat orang bahagia itu orang yang nggak pernah sedih. Orang yang senang itu yang nggak pernah bersedih. Orang yang tenang itu yang nggak pernah sedih. Nah makanya para wali-wali Allah lah yang memang nggak pernah di dalam kehidupannya ada kesulitan, kesedihan, justru kesenangan. Jadi yang membuat seseorang senang adalah mereka harus memiliki dua sikap para wali. Yang pertama, mereka tidak pernah punya rasa takut. Jadi manusia itu tidak senang karena mereka memiliki rasa takut. Sedangkan para wali Allah, mereka tidak memiliki rasa takut, Bang Bu. Kita nggak senang hidup kita karena memiliki rasa takut di hari esok. Takut besok nggak makan, takut besok nggak dapat rezeki, takut besok nggak dapat jodoh, takut besok nggak punya anak, takut besok nggak lulus, takut besok nggak bisa kerja, takut besok dihukum dan sebagainya. Rasa takut inilah yang membuat orang susah, sedih. Jadi kalau manusia pengen bahagia, senang, hilangin rasa takut di dalam hatinya. Lalu bagaimana solusi menghilangkan rasa takut di dalam hati kita? Tanamkan keyakinan rukun iman di dalam hati kita. Qada dan qadar Allah telah Allah tetapkan di dalam kehidupan kita, diiringi dengan kemahatauannya Allah. Yang Allah menetapkan qada dan qadarnya didasarkan pengetahuan Allah yang pasti di dalamnya ada kebaikan. Diiringi qada dan qadar Allah bukan hanya saja kemahatauan Allah, tapi diiringi dengan kemahakasih sayangannya Allah yang pasti setiap ketetapannya ada kebaikan buat kita. Yang kedua, kalau manusia pengen nggak ada rasa sedih, susah, sempit, bahagia terus, senang terus, yang keduanya nggak boleh punya rasa sedih. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita peroleh, apapun yang kita terima yang tidak menyenangkan hati kita, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, hilangkan kesedihan. Contoh, misalkan Mas Daus, yang contoh, yang kesinggung contoh, ada seseorang, niatnya pengen nikah, ketebak lagi aja, batal nikah, batal nikah. Nah, berarti kan sesuatu yang diperoleh kehidupannya batal nikah. Bagaimana caranya biar kita nggak sedih? Hilangkan rasa sedih. Atau bagaimana tinggal nikah bagaimana nggak sedih Ustaz? Ya hilangkan rasa sedih itu dengan apa? Keyakinan yang tadi, bahwasanya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang diperoleh pada diri kita tidak lepas dengan qada dan qadar Allah. Ya, bahwasanya Allah itu lebih mengetahui dari apa yang kita ketahui. Yang kedua, contoh, misalkan Bang Bu, kita pengen lulus di skripsi kita, kan Bang Bu lagi skripsi, tapi ternyata skripsi yang kita siapkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita gagal, kita nggak lulus dalam skripsi kita. Maka jangan bersedih sekalipun kita gagal. Kenapa? Karena memang itu sudah menjadi ketetapan bagi kita. Kalau udah hilang kesedihan kita bahagia. Iya. Ambilnya apa? Qada dan qadar Allah, dan yakin di dalamnya pasti ada hikmah. Jadi kalau manusia pengen bahagia, miliki dua sikapnya para wali, nggak punya rasa takut dan juga
nggak punya rasa kesedihan. Apapun yang dia terima adalah keridhaan. Makanya orang yang bahagia itu adalah orang yang memiliki sifat qanaah. Qanaah itu adalah ridha bi qismatillahi ta'ala. Menerima apa yang udah Allah kasih. Mau senangnya, mau sulitnya, mau bahagianya, mau sedihnya, dia terima. Inilah orang yang bakalan harus. Nah, mudah-mudahan kita bisa memiliki sifatnya para ulama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bang Bu mungkin ada pertanyaan. Misalnya gitu kan lagi kerja, lupa naruh pulpen. Pas begitu sholat dapat 1-2 rakaat. Iya ya, jadi pulpen kalau salah mah taruh di laci kalau nggak salah. Apa di tas? Pikir kita lagi sholat, pikiran mengembara. Itu bagaimana caranya biar tetap khusyuk gitu. Itu kan yang pertama kan tentang ibadah. Ini dijawab dulu apa salah? Gimana? Nah, sekalian nggak apa-apa. Itu kan yang ibadah. Terus pertama, yang keduanya tadi kan guru menjelaskan juga membaca kitab suci Al-Quran itu perbanyak. Di mana tuh? Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan khususnya. Kenapa ya di saat membaca kitab suci Al-Quran baru dapat beberapa menit atau beberapa lembar itu hawanya gitu ya, bawaannya berat, ngantuk. Tapi sedangkan setelah selesai main HP atau istirahat mata pentel kayak gitu. Itu apa gimana itu? Kayak tengah bolong gitu ya. Iya, jadi pikiran cenghar. Mungkin ada aja gitu ya, Bang Bu. Khusus saran khusus buat teman-teman. Saya khususnya. Iya, bismillahirrahmanirrahim Bang Bu. Bagaimana caranya khusus dalam ibadah? Yang keduanya bagaimana istiqomah dalam membaca Al-Quran. Mungkin kesimpulan pertanyaan sih gitu ya. Nah, khusus dalam ibadah ini juga Masya Allah tabarakallah yang sangat sulit buat kita melaksanakannya, dan ini memang pakaian para wali. Tapi ada salah satu cara khusus buat kita di dalam ibadah kepada Allah, yaitu rasa cinta. Orang kalau ibadahnya udah ada rasa cinta, maka nggak akan ada rasa lain di dalam hati kita, pikiran kita. Kenapa kita ibadah kagak khusyuk? Karena kita masih cinta sama yang lain. Masih cinta dengan pekerjaan kita, masih cinta sama uang kita, masih cinta dengan istri kita, masih cinta dengan anak kita, masih cinta dengan dunia kita. Nah, mereka yang ibadah diiringi rasa cinta, seperti bagaimana kita ketemu dengan orang yang kita cinta, yang merupakan sebuah keharaman bagi para pencinta ketika mengingat orang lain di hadapan orang yang kita cinta. Contoh, Bang Daus senang sama perempuan, cintanya sama perempuan. Tapi ketika berhadapan dengan orang yang kita cintai, pikiran kita ke orang lain kemana-mana. Atau apa yang kita ceritain di hadapan orang kita justru menceritakan orang lain, memuji perempuan lain, menyanjung perempuan lain, kecewa. Begitupun ketika kita ibadah ke Gusti Allah. Nah, komunikasi kita kepada Allah adalah dengan doa. Doa itu adalah bagian daripada sholat. Kalau yang kita ucapkan, sedangkan Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, ya, lisan mengucapkan kalimat zikir, kalimat Quran, tapi hati dan pikiran kita diketahui oleh Allah kepada orang lain. Sedangkan hakikat para pencinta merupakan sebuah keharaman ketika pikiran kita terniang kepada orang yang selain dari orang yang kita cinta. Jadi kalau mau ibadah kita khusyuk, tanamnya rasa cinta. Bagaimana cara kita bisa menimbulkan rasa cinta? Yaitu dengan cara pengenalan, yang disebut adalah ma'rifah. Makanya orang yang sudah ma'rifah ke Gusti Allah, ibadahnya khusyuk. Kenapa? Karena udah mengenal bagaimana Allah, mengenal bagaimana kasih sayangnya Allah, mengenal bagaimana kekuasaan Allah. Makanya ada peribahasa Bang Daus, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kan itu ada peribahasa. Ya, artinya seseorang ketika memang ibadahnya diiringi dengan rasa cinta, kekhusyuan. Nah, makanya
tingkat ibadah yang paling istimewa dan yang tertinggi adalah rasa cinta. Yang kedua, bagaimana cara kita membaca Al-Quran? Istiqomah. Ini yang menguatkan adalah niat. Yang menguatkan adalah niat. Kalau kita niatnya menjadi sebuah keharusan, kedawaman, ini akan kuat kita buat menjalani istiqomah sebuah ibadah. Jangan-jangan hanya membaca Quran. Orang kalau emang udah niatnya kencang, ya, untuk melajalanin satu ibadah yang dia harapkan, kuat. Ada orang sampai puasa 1 tahun penuh, seperti orang yang dapat ijazah Al-Quran. Saya punya sahabat dapat ijazah Al-Quran, itu puasanya 1 tahun. Kenapa dia bisa kuat puasa sampai 1 tahun full? Ya, dikarenakan apa? Karena memang ada niat. Nah, niat inilah yang menguatkan kita menjalankan sebuah ibadah. Quran, istiqamah kita jalankan, istiqamah kita baca. Kalau kitanya niat. Tapi kalau kitanya nggak ada niat, jangan-jangan bahasanya lama. Baru buka, baru baca Bismillah aja, ada orang lewat juga udah kita sautin, udah kita tinggal, baru pegang Quran, HP udah ada kerining, kita tinggal megang HP. Kenapa? Karena nggak ada niat. Tapi kalau kita niatnya kuat, oh hari ini adalah jadwal baca Quran. Oh kita dawaman baca Quran setiap malam Jumat adalah surah Al-Kahfi. Ketika kita udah niat nggak mau meninggalkan surah Al-Kahfi setiap malam Jumat, maka apapun orang yang mengganggu daripada rutinitas kita dari niat yang kita kerjakan hari ini membaca surah Al-Kahfi, maka tidak akan kita heroin. Kita abaikan aja. Kita abaikan, makanya kuatin niat. Kalau niatnya kuat, insya Allah apapun akan terlewati. Fokus di sini kayak benar ya. Siap. Niatnya kencengin Bang Bu. Sama kayak Bang Bu mau ngelamar seseorang, udah jalan aja terus. Mau penghalang kuatin niat. Terajang terus. Mau gajlugan, mau batu besar, mau apa lewatin. Mau ada sungai seberangin. Dan pakai yang seberangin. Jadi kuatin niat. Makanya niat itu memang merupakan sebuah pondasi awal. Ya benar. Pondasi awal. Kalau bahasa kita mah nasinya diri kita tuh niat. Ada niat. Siap. Alhamdulillah Bang Bu ya. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Mudah-mudahan manfaat Bang Bu. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang Lihi nih. Ini sih dari sosmed juga sih, dari sosmed. Ini datangnya nih sekarang dari jamaah perempuan nih. Dari jamaah perempuan. Ini sih sebetulnya saya sih tahu nih orangnya nih. Ini yang nanya ini dari masa lalunya. Boleh sebut nama nggak sih? Jangan. Ada punya. Iya. Masa lalunya Bang Tit. Sampai ada. Mohon maaf video ngopi berhenti sampai sini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu bagi yang belum, dan buat yang udah subscribe silahkan kalian share video ini ke teman kalian. Insya Allah obrolan kami pada video ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Dan mohon maaf pada tahun ini kami tidak mengadakan pawai ta'aruf sambut Ramadan. Buat kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada guru kita, silahkan tulis komentar di bawah ini. Dan pada sesi berikutnya tema ngopi, ngobrol perkara ilmu, kita yaitu tentang bulan Ramadan. Jadi saksikanlah video-video ngopi kita selanjutnya yang pasti hanya di channel Laskar Sholawat Habibi Rasul. Nasi banyak, cuma 4 tangan doang guys. Habis itu coba mau bilang mah. Habis enggak lah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lanjut. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah